Ini akibat aki-aki jadi pemimpin baperan, ya. Kita kasih masukan positif bahwa program ini nggak benar, nggak tepat sasaran, ya, sangat merugikan negara dan rakyat. Tapi dia tetap merasa itu paling hebat. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromon-omon, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Bermanfaat atau tidak? Tidak. Bermanfaat atau tidak? Kami katakan tidak, 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 tidak. Hai, antek-antek asing. Hancur, hancur. Lain kali kalau kita nanti mau pilih pasangan, jodoh, cari pemimpin, RT, RW atau apapun lah, nggak usah yang aki-aki, nggak usah yang tua-tua, ya. Kalau yang tua-tua gini baperan, sensitif, nah, gitu ya. Tuh dia orang sekitarnya bilang jangan kasih berita yang akurat, yang benar, takut nanti bapak pusing, bapak sakit. Kalau nggak mau pusing, nggak mau sakit, nggak mau mikir, nggak usah jadi pemimpin. Nah, betul. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpin, ya kayak gini lah. Ya kan, maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong pelin-pelan, hari ini A, besok B, berubah-berubah. Mau dibawa kemana negara ini? Tahu nih. Mau dibawa kemana? Mau jadi apa? Kita kasih masukan yang positif, dibilang kita nyinyir, mengkritik. Ini akibat aki-aki jadi pemimpin baperan. Ya, kita kasih masukan positif bahwa program ini nggak benar, nggak tepat sasaran, ya, sangat merugikan negara dan rakyat. Tapi dia tetap merasa itu paling hebat. Karena apa? Dia hanya mendengar cerita dari orang sekitarnya tanpa dia mendengar langsung dari cerita rakyat, gitu loh. Nanti kalau datang bapernya, udah dia usir orang, udah sana pergi, kabur aja. Ini contoh pemimpin yang baik. Iya, Nyai kalau mau cari jodoh nggak mau orang-orang model gini nih. Ya, apalagi yang tua-tua baperan gini, males banget Nyai kalau cari jodoh, baperan, apa-apa maunya kita seneng-senengin. Kalau mau jadi seorang leadership, pemimpin apa memimpin negara atau memimpin rumah tangga, ya harus mau pusing. Kalau nggak mau pusing, nggak usah jadi pemimpin. Apalagi mau jadi mimpin hati Nyai. Nggak laku model-model kayak gini buat Nyai. Ya kan? Nyai belum punya. Baperan. Sebagai mama dan ibu rumah tangga juga, saya merasakan kesulitan yang sudah begitu sulit selama Jokowi memimpin 10 tahun. Dan sekarang saya pikir dengan terpilihnya Pak Prabowo itu akan ada perbaikan. Tetapi yang kami rasakan sebagai emak-emak di sini semakin sulit dan semakin terpuruk. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromon-omon, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Bapak menghabiskan energi, Bapak menghabiskan uang rakyat, Bapak nggak jelas Pak program Bapak. Lebih baik Bapak mundur, biarkan rakyat yang menentukan kembali siapa pemimpin yang layak memimpin Republik. Mana teman gue lagi orasi. Dari mana jaminan kalau Pak Prabowo berkuasa nggak sama dengan yang lain? Saudara berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Hai Prabowo, kau bicara kau membasmi korupsi, tapi justru kau biarkan korupsi. Hai Prabowo, mana janjimu? Teman gue keren orasinya kan, bener gak? Prabowo. Bukan. Siapa yang bilang Prabowo tuh? Bukan, itu teman gue bawa lain lagi. Kalau Prabowo mah janji mah gak ada yang beres, bener gak? Iya kan? Janji katanya mau ngejar koruptor, kasus kereta cepat dilepas sama dia, betul gak? Dia mau tanggung bayar, bener gak? Tanya mau gaji honor 2 juta, guru sama guru honorer, sampai sekarang kagak jadi. Mau memperjuangkan hak rakyat, di Papua habis tanah adat masyarakat yang diusir-usirin, bener gak men? Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Bermanfaat atau tidak? Tidak. Bermanfaat atau tidak? Kami katakan tidak, 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 tidak. Hai, antek-antek asing. Hancur, hancur. Woi Prabowo, Gibran, woi, nggak usah pakai Pak Presiden, waktu presiden nggak ada, pakai Pak lagi. Pantas kalian berdua itu dihormati. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini, ya? Saya yakin saya berada di jalan yang benar.
uang kita ada. Aku yakin ada. Dari mana duitnya? Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Ada situasi yang menurut saya memang sekarang lebih terasa membentur tembok ketika kita ingin memberikan kritik. Dibandingkan dengan rezim-rezim sebelum. Bukan hanya Jokowi ya, tapi SBY, Megawati misalnya. Ada kecenderungan, indikasinya bisa dilihat temboknya ini adalah, ini memang terlihat seorang kepala pemerintahan yang paling batu ketika ngotot tentang programnya. Contoh, ketika ada kritik terkait dengan MBG kan kita tahu reaksi dari Pak Prabowo cenderung agak keras gitu ya. Ya mereka bahkan menyindir orang yang mengkritik lah. Yang menyindir, yang mengkritik, atau kemudian selalu ada justifikasi seperti selalu mengatakan yang keracunan hanya 0,000 dan segala macam. Lalu bagaimana dengan kita lihat begitu kekeh dan temboknya ini kan bisa terlihat dari bagaimana dalam waktu baru setahun targetnya ini cenderung terasa sangat ambisius, menghabiskan 335 triliun untuk MBG. Koperasi Merah Putih harus langsung 80.000 semua desa. Yang sebelumnya kita nggak pernah melihat seorang presiden seambisius atau setergesa-gesa ini. Dan itu yang menyebabkan nuansa tembok atau keras kepalanya lebih terasa. Dan ketika nuansa keras kepala ini terasa, tentu saja nuansa ketakutan untuk menabrak itu kan juga lebih terasa. Jadi saya masih melihat variabel itu lebih dominan dibandingkan upaya menjerumuskan. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TSNL? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu lancar ya urusannya. Sahabat, kita sudah saksikan beberapa video, mulai dari cuplikannya hingga video lengkapnya ya, dalam bentuk short video yang menunjukkan bahwa netizen sekarang ini sudah tanpa tedeng aling-aling ya. Pak Prabowo, atau saya istilahkan Den Bowo, meminjam istilah Bung Toms tadi ya, itu temannya Bowo, itu sepertinya dilucuti ya oleh netizen. Dan tentu saja yang dilucuti adalah kebijakannya. Dan kita juga mungkin sepakat ya bahwa kita boleh mengkritik kebijakan. Yang tidak boleh adalah menghina secara personal ya. Dan mudah-mudahan itu masih ada pada batas ya. Pak siapa yang mengkritik mulai dari siapa tuh ya, Bobo Tanjung ya, hingga yang terakhir ada Pak Yunanto Wijaya. Jadi konsentrasinya harus pada bagaimana mengkritik sebuah kebijakan, bukan secara personal begitu ya. Dan kita juga sudah pernah menyimak tadi apa yang disampaikan Bung Toms, bahwa janji Pak Prabowo yang sedemikian menggelegar di awal kepemimpinannya ternyata sampai sekarang kan kita bisa saksikan bersama bagaimana beliau yang diawali dulu ya masalah WUS ya, yang di dalamnya patut diduga terjadi korupsi. Dan pada kasus-kasus tersebut ya, selain WUS ya, kemudian juga ada kasus Tom Lembong ya, kasusnya bahkan yang terakhir itu adalah kasusnya Nadiem ya, bagaimana itu disebut, yang sebelumnya juga kasus kuota haji ya, disebut nama Jokowi, tapi tidak pernah ada sebuah langkah yang mungkin yang ditunggu masyarakat untuk bisa menghadirkan Pak Jokowi ya pada kasus-kasus tersebut. Dan tentu saja ini mengecewakan bagi masyarakat Indonesia yang melek ya, yang masih menjaga akal waras dan akal sehatnya. Dan ini terbukti dengan apa yang disampaikan tadi oleh netizen, bahkan emak-emak tadi ya, seorang ibu mengatakan sebaiknya kalau tidak sanggup mundur saja. Ya tentu bukan hal yang sederhana ya ini kaitan dengan mundur ya. Karena ada beberapa step yang juga harus dilalui untuk sampai pada titik itu ya. Dan kita juga waspada ya, jangan-jangan apa yang dikhawatirkan sebagian orang, tuntutan mundur ini terus dihembuskan oleh mereka yang ingin menaikkan Gibran menggantikan Prabowo. Nah ini patut kita waspadai bersama ya, karena bagaimanapun kita sudah menyaksikan bagaimana terpilihnya Gibran dulu dengan mengangkangi konstitusi ya, bahkan Tempo menyebutnya sebagai anak haram konstitusi. Dan itu secara telanjang dilakukan oleh rejim yang sebelumnya. Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya ingin juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada subscriber yang selalu setia
Walaupun saya tidak bisa upload tiap hari terkait dengan kesibukan pekerjaan begitu ya. Dan juga bagi sahabat yang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan tentu saya mohon maaf apabila dalam penayangan maupun kata yang saya sampaikan itu tidak pada tempatnya dan dianggap tidak relevan atau tidak pantas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan melalui konten ini tetap bisa mengandung manfaat. Semoga sehat selalu, diberkahi Allah, dilindungi selalu lahir dan batin siapapun yang menonton channel ini, dan tetap menjaga akal waras, akal sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.